Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku mau menunjukkanlah cara belajarku tentunya, cara belajar versi diriku dan hari ini malam ini tepatnya saya mau membaca buku ini. Saya mau menyebutkan terlebih dahulu ya, sekarang di jam 23:03 ya, jam 11 lewat 3 menit pada tentu saja pada malam hari ini, itu tanggal 16 ya, hari Kamis dan besok Jumat. Jadi malam ini itu pada jam 11:03. Jadi aku mau belajar selama 30 menit lah, 30 menit sebelum tidur tentu saja, 30 menit sebelum tidur. Dan di HP ya, di HP sudah aku pasangkan alarmnya, alarm di jam 11:35. Jadi kalau videonya berhenti nanti ya, jadi aku mau coba belajar selama 30 menit gitu ya. Aku coba rekam. Dan di bawah ini ya, tepatnya di sini ada laptop ya. Suara motor di luar. Dan ini kondisinya di kamar ya seperti ini ya, sedikit berantakan, tidak terlalu ya, tidak terlalu bentuknya aja kayak berantakan, karena memang ya kamar apa adanya seperti itu. Langsung saja. Ya, tadi aku menyebutkan di awal bahwa aku akan belajar 30 menit ini selama sebelum tidur. Itu mau membaca, ini pakai kamera depan ya, pakai kamera depan itu nih. Jadi tulisannya kebalik kalau pakai kamera depan ya. Ini buku Sejarah Pemikiran Islam. Buku ini sudah lama aku membacanya, sudah lama, dan kalau mungkin ada yang bertanya, ya aku spillkan dikit lah. Jadi buku ini sudah lama aku membacanya, kemarin mungkin hampir 1 tahun yang lalu, kurang dari 1 tahun lalu, aku membelinya di Shopee. 30-an atau 40-an seperti itulah harganya, dan halamannya 300 ya, 305 atau 7 gitulah. Kenapa? Oh ya, di sini kenapa aku membaca buku ini, karena ya dulu saya pernah kuliah, tetapi dulu saya kuliah ini nih, belajar ini gitu tentang, tapi bukan pemikiran, dia kalam, tapi ada kaitannya sama ini gitu, karena ilmu kalam itu sebagian besar juga pemikiran Islam itu juga bagian daripada dipelajari oleh ilmu kalam gitu. Jadi sejarah pemikiran Islam seperti itu. Jadi aku penasaran nih, kira-kira endingnya, kan kalau di kuliah tuh enggak dibahas, tetapi kalau secara mendalam, secara lebih besarnya lagi, secara lebih detailnya lagi, dan aku tuh mau mau lihat gitu endingnya seperti apa gitu. Dari pemikiran Islam itu kan ada aliran banyak lah ya. Tidak aku sebutkan di sini, dan rencananya setelah aku selesai membaca buku ini, aku juga mau reviewnya. Sebenarnya harusnya udah selesai membaca buku ini, tetapi karena pembahasannya itu sedikit tinggi seperti itu, maksudnya bahasanya sedikit tinggi, ada istilah-istilah keagamaan, ada istilah-istilah ilmiah, ada istilah-istilah akademik seperti itu. Jadi aku sedikit memahaminya agak lama gitu ya. Jadi ini aku coba, dan aku sekarang udah ada di halaman berapa nih ya? Halaman 229. Perkiraan hampir selesai. Seperti itu. Dan pada pembahasan akal, wahyu dan akal ya. Wahyu dan akal.
Jadi wahyu, tentang kata wahyu dan kata akal itu menurut berbagai versi aliran ya di dalam Islam itu seperti apa. Nah, itu pada pembahasan ini yang sedang aku baca. Ya. Oke, itu saja aku kira. Udah 5 menit ya. Pembukaan kayak gini aja udah 5 menit ya. Tapi oke, kalau mau skip video ini ya mungkin skip ke arah belajarnya aja. Oh ya, karena di sini apa ya cara belajarku. Jadi aku di sini mau menunjukkan di sini ada air ya, karena aku kan biasa peminum. Peminum maksudnya air putih gitu. Jadi sebenarnya di sini ada capnya tadi, tapi karena ya ini kan udah buat jadi iklan kan gitu kan. Jadi maksudnya kalau aus tuh, kalau gelas-gelas misalnya gelas-gelas kecil tuh kan, kalau aus ngambil otomatis kadang kita kan tengah fokus membaca semacam kan malas menggerak gitu. Jadi siapkan aja satu botol gini. Ini mungkin 400-an 600-an mililiter ya. Mungkin segitu. Jadi ini cukup lah untuk mungkin 30 menit, ini segini lah. Yang dipinum seperti itu. Ini air putih ya, jadi air putih. Jadi kalau malas ngambil mungkin kalau di rumah ya, kalau orang membaca di rumah malas ngambil ke dapur bolak balik, jadi siapkan aja satu botol gini, bebas. Ini murah. Murah. Saya beli botol, bukan beli botol sih, beli air di luar ya, beli air di luar. Jadi botolnya langsung disimpan. Sebenarnya nggak boleh lama, tapi oke, ini pun enggak terlalu lama, baru beberapa hari ini. Jadi siapkan air ya, siapkan air satu botol ya, satu botol. Jadi, dan mungkin anda juga suka apa ya, sambil mau minum teh, ngopi atau apapun itu minumannya ya. Kalau aku sih ngeteh ya, jadi nah udah persiapkan juga ngeteh. Jadi kalau beli di luar kan lumayan kan ya, kalau misalnya ngopi atau ngeteh di luar. Tapi di luar kan ya memang karena tempatnya juga bagus, tapi maksudnya kalau di rumah kan kita bisa apa ya, menakar gitu. Menakar, oh kita pengennya segini gitu, pengennya kalau ada gelas besar tuh pengennya banyak lagi gitu. Jadi lebih inilah ya, kita lebih puas, lebih nyaman juga buat sendiri gitu ya. Kita bisa menakar, oh segini ini pas gitu. Jadi ini hanya sebagai penyedap gitu, itu bahasanya ya, sebagai penyedap ya. Aku minum lah ya, bismillah. Teh ya, saya suka teh. Suka susu juga, tapi karena susu sedikit lebih mahal jadi ngeteh aja. Kopi juga suka, tetapi lebih pada teh gitu ya, lebih pada teh. Dan di bawah ini tadi aku sudah spill ya. Sebenarnya kamera mau aku sorot ke bawah, tapi sedikit lebih susah ya. Sekian enggak apalah. Ini di bawah ada laptop itu ya guna untuk misalnya ada nih istilah di buku ini yang tidak aku pahami, jadi aku tuh coba searching gitu ya, coba buka nih di laptop ini artinya apa gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi aku searching di laptop lah, di Google gitu, karena ini nyambung ke wifi. Dan laptopnya juga sambil aku dengerin musik. Nah, ini kalau membahasnya lebih panjang, ini membahasnya lebih dalam, ini panjang gitu pembahasan. Jadi kalau mendengar, kita apa ya, belajar sambil mendengarkan musik itu, kalau di buku Keajaiban Belajar ya, ada juga buku di sini. Nah, ini aku simpan dekat. Nah, di buku ini Keajaiban Belajar, kalau kita mengkombinasikan gitu saat kita belajar sambil kita mendengarkan musik itu, istilahnya kita ngelatih otak kanan dan otak kiri itu. Jadi otak itu juga perlu dilatih gitu. Salah satunya ya, salah satunya saat kita belajar, kita bisa sambil mendengarkan musik, bebas musiknya, instrumen kah, relaksasi kah, atau musik yang kita sukai gitu. Nah sebenarnya aku nggak apa ya, nggak mau pakai headset, mau aku ya buka apa ya, nyaringkan aja gitu tanpa pakai headset. Tapi karena ini juga momennya direkam dan diupload ke
YouTube. Nah, YouTube itu agak sensitif gitu. Kalau misalnya ada suara dari laptop ini ke YouTube, mungkin kena hak cipta gitu. Nah, makanya aku pakai headset seperti itu. Dan gitulah ya, gitulah. Oke, saya kira itu ya. Ya, aku kalau misalnya ada, nah buku ini aku ketika aku baca aku nggak pernah nyoret kan ya. Hampir tidak, mungkin dulu pernah sih, tapi untuk sekarang-sekarang dan beberapa tahun belakang ini aku hampir tidak pernah menyorot buku. Walaupun buku ini sudah menjadi, ya karena aku beli jadi milikku lah gitu ya. Nah, jadi aku hampir tidak pernah ada pulpen di sini. Ya mana? Nah, ada pulpen di sini aku hampir tidak, ataupun ada apa ya, kita orang itu spido atau apalah ya untuk menyoretkan, untuk menanam buku, hampir tidak pernah aku melakukan itu ya, karena sayang ya bukunya dicoret ataupun ditandain gitu. Itu kan yang mungkin untuk anak cucu ya, udah berbicara anak cucu aja gitu. Oke, itulah ya, itu mungkin untuk anak cucu kita kan, siapa tahu ya ada saudara, ada kawan, ada kerabat dan sebagainya, ada teman, bukunya kan bisa kita ya mungkin pinjam atau kasih dan sebagainya gitu ya, selain diri kita sendiri membacanya. Jadi aku biasanya aku catat nih. Nah, aku catat di sini, bebas lah bukunya. Buku apa mau dicatat. Maksudnya buka apa yang kita mau gunakan dalam mencatat apa yang kita pahami di sini ya. Jadi ini kan makalah makalah yang pernah aku presentasikan gitu. Jadi kertasnya ada yang kosong, ini kan ada isinya depan. Nah, tapi di sini tuh ada yang kosong, tidak terpakai ya. Dan ini juga bisa kita dapatkan apa ya, kadang tuh orang tuh setelah selesai digunakan, terus setelah gini selesai gunakan itu langsung buang gitu. Jadi kalau aku sih untuk nulis lah ya, untuk nulis apa yang ya aku mau, apa ya, misalkan ada di paragraf A misalnya membahas ini, jadi kira-kira apa yang aku apa ide yang kudapatkan, apa ide yang aku dapatkan dari sana nih, tulis di sini ya kan, tulis. Kenapa kayak ini, karena aku lebih nyaman ya, lebih nyaman untuk nulis di sini. Apa ini lebih lembut gitu, lembut, jadi enak aja kan nulisnya ya, lebih lancar dan mungkin tulisan pun lebih enak lah aku lihat gitu ya. Oke, sekira itu ya, itulah seputar caraku belajar ya. Nah, jadi sayang sekali kalau misalnya baca buku itu dicoret, digaris dan lain sebagainya. Lebih baik poin-poin yang mungkin bagi kita menarik, bagi kita mau dicatat dan lain sebagainya, kita tulis saja gitu. Tulis di kertas kayak gini kah, atau kita beli buku khusus gitu, atau ya kita catat aja intinya ya, jangan, menurutku lah. Sudah, ada orang kawan. Nah, jadi jangan kita jangan kita coretkan di sini gitu. Jangan kita coretkan di sini. Itu sayang sekali gitu. Nah, langsung saja kita ready ke belajarnya ya. Langsung saja. Saya mau minum dulu. Alhamdulillah. Langsung saja kita belajarnya. Coba aku bisa dapat berapa halaman ya dalam 30 menit ini. Seperti biasa jangan lupa ya, sebelum belajar ataupun sebelum apapun itu kita selalu berdoa lah, minimal ya, minimal itu baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau mau panjang itu bagus, kalau enggak pun enggak salah, tapi ya aku berdoa lah ya. Dan enggak aku jaringkan gitu, karena aku minta secara hati nih mungkin ya gitu deh gitu. Nah, oh ya, dan di sini ini Marina dekat di sini ya, dekat-dekat ini itu aku ada mau apa ya, bukan mau pula, aku ada nyimpan buku ya, nyimpan buku semacam. Jadi kalau ini kan posisinya di kamar nih, tempat tidur. Jadi kalau yang tips lah, salah satu tips yang
malas-malas gitu, kalau misalnya baca buku harus ngambil nih kemana, gerak semacam. Jadi bagi buku yang mau kita baca, misalnya satu ada satu atau dua buku yang mau kita baca gitu, kita simpan aja gitu dekat 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 tempat tidur kita gitu. Jadi otomatis kalau kita malas selesai bangun tidur, pas kita lagi mood gitu, maksudnya lagi pengen nih, jadi kita ndak jauh-jauh gitu ngambilnya. Kadang kita malas itu kan karena sesuatu itu susah untuk kita jangkau gitu, terkadang ya, banyak faktor lah, tapi maksudnya kalau kita buku dekat kita itu kan mudah ngambilnya ya. Jadi seperti itu. Dan tadi udah berdoa dan saya mau sambil mendengarkan ini ya. Dan mungkin saya akan coba 40 menit ya, 40 menit di video ini yang mudah-mudahan memorinya cukup. Oke, bismillah. Sambil mendengarkan musik. Oh, yes.
Oke guys, sekarang udah ada alarm ya yang udah aku setel tadi, udah menunjukkan jam 11:30. Tapi karena durasi belajarku belum sampai 40 menit, jadi aku tutup dulu alarmnya. Oke, lanjut lagi.
Uh, uh. Udah rehat sejenak ya. Merenung dulu. Merenung dulu apa yang telah dibaca tadi ya tentang akal dan wahyu. Wahyu dan akal. Uh. Ini bukan merenung ya, mungkin lebih kepada ngantuk kali ya. Karena memang udah seharusnya gitu jam tidur. Itu karena ngantuknya kayak nggak serius ya. Jadi kita tunggu beberapa menit lagi lah sampai benar-benar ngantuk gitu. Ya aja belum habis guys. Ternyata baru dibikin tadi. Berat-berat baca sejarah pemikiran Islam ini berat ya. Lagi pada pembahasan akal dan wahyu, wahyu dan akal. Ini jendela ya. Di luar sedang hujan. Jadi suasananya mendukung. Oke, kita lanjut lagi bacanya walaupun videonya udah 40 menit tapi tadi kan udah apa ya kepotong lah ya sama sedikit kata pengantar di awal ya sedikit kok. 10 ya 10 ke 15 menit tuh. Oke yes, oke lanjut lagi lah ya, coba satu halaman lagi lah dan sambil mendengarkan sebuah lagu.
Sayangmu adalah anugerah, sayangimu ku kan bahagia, nyaman bila dipelukmu, ya kesempatan terindah melihat senyum manismu, tawa tanda di wajahmu, buatku rasakan bahagia. Mengganggu tangan berkeningmu, menatap rambutmu, bagiku kau bintang terindah. Ya, ini iklan dikit lah ya, iklan dikit. Sebagai apa ya? Penambah mood. Tulisannya mood, bukan bacanya mood gitu ya. Ya, gitulah ya. People. Jadi aku pernah apa ya, mungkin ngepost gitu lah ya. Kalau baca udah nganggur-nganggur ini nih, itu sangat seru gitu ya, seru. Jadi maksudnya udah tahu oh ini poinnya gitu. Jadi kita tuh langsung nyaman gitu, kayak wow gitu ya, rasa-rasa ada apa ya, ada kesenangan tersendiri gitu lah ya. Kalau baca udah nganggur-nganggur tuh udah paham gitu, maksudnya isinya udah dapat, oh ini poinnya gitu. Oke guys, sekira itu hmm, apa ini nyebutnya, vlog atau apa ya, cara belajar versiku ya, cara belajar versiku dan langsung praktek nih kan. Dan aku udah di halaman 21 sekarang, maksudnya baru menghabiskan halaman 20, halaman bab ya.
baru menghabiskan dari bab 1 sampai bab 20. Tinggal 5 bab lagi ya, yaitu bab 21, 22, 23, 24, 25. Dan ini selesai lah ya, dan selesai. Dan di bab 21 ini itu tentang perbandingan antara aliran ya, perbuatan manusia. Jadi itu perbuatan manusia itu maksudnya gini ya, perbuatan manusia itu menurut aliran dalam Islam itu seperti apa memandangnya gitu kan. Aliran dalam Islam itu kan dalam skala besarnya itu ada 7, kurang lebih 7-8an gitulah dalam skala besarnya. Tapi ada juga yang nambah lagi, itu maksudnya nambah lagi udah 7-9 itu ada lebih. Nah, menurut 7-8 ataupun sekitar kurang lebih itu ya, memandang perbuatan manusia itu seperti apa sih gitu. Nah, itu yang nanti akan dibahas pada bab 21 ini gitu. Dan ini ya, ini udah aku catat tadi. Jelas nggak ya? Nah, bukan mungkin sih, memang ya karena posisinya kamera depan jadi nggak bisa terbaca. Tapi kira-kira ini yang poin yang menurutku tuh penting gitu. Jadi daripada mencoret bukunya kan sayang juga ya. Jadi ya catatlah di sini ya. Kertasnya pun udah nggak dipakai, jadi nanti ini bisa kita salin lagi, kita baca lagi, kita perdalami lagi. Dan itu kita nanti, maksudnya saya nanti hubungkan dengan buku lainnya kan. Di dalam buku itu pasti ada hubungannya gitu. Misalnya ini membahas pemikiran, membahas orang, otomatis orang itu juga ada dibahas juga sama secara psikologis gitu. Jadi psikologis itu kan membahas orang juga. Nah, buku ini membahas orang juga. Nah, apa kaitannya itu antara buku Islam, buku pemikiran, sama buku tentang psikologis itu? Pasti kan ada kaitan. Nah, di situ ini yang menjadi catatan buku tentang pemikiran itu dikaitkan dengan buku-buku lainnya gitu. Itu pasti ada kaitannya gitu dalam membahas satu topik gitu ya. Jadi sekira itu ya, cara belajar. Anggaplah nanti mungkin aku ngasih judul tentang video ini, belajar versiku. Gitulah, nantilah aku pikirkan itu ya. Nantilah aku pikirkan itu. Dan terima kasih kepada Anda yang telah menonton. Aku nggak penutup ini nggak seperti biasanya, maksudnya hanya cukup segitu saja. Dan cukup terima kasih saja kepada Anda semua. Dan mohon maaf mungkin terdapat kekurangan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night ya, gitu ya, kalau selamat malam tuh good night. Selamat tidur dan jangan lupa berdoa ya. Oke, udah 89:30 gitu. Aku nunggu video ini genap ke, ini kan 53 menit nih, jadi nunggu 54 menit ya. Dikit lagi nih 54. Dan 54 pas aku langsung stopkan video ini. Oke. Sambil mau ngetes lah. Dikit lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke.